Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nana Suwarno. Pertemuan kali ini, modul 6, saya akan membahas tentang transformasi entity relationship diagram ke model relasional. Topik 1 yaitu tentang pemetaan entitas dan atribut. Pemetaan IRD. Pemetaan IRD adalah diagram yang terdiri dari entitas dan atribut yang dihubungkan dengan konektor dan ditransformasi ke tabel untuk memasukkan entity maupun hubungannya atau kardinalitasnya ke dalam sebuah tabel yang saling berhubungan. Transformasi IRD diagram ke model relasional sering disebut dengan mapping IRD ke database relasional. Adapun aturan-aturan dalam melakukan transformasi ini adalah sebagai berikut. Pemetaan entitas dan atribut. Setiap himpunan entitas akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel atau relasi, baik yang strong entity maupun yang weak entity. Kunci utama atau primary key setiap entitas menjadi kunci utama dari relasi atau tabel yang bersangkutan. Tiap atribut bukan kunci dari setiap entitas, akan menjadi atribut bukan kunci dari relasi tabel tersebut. Dalam relasional model dikenal beberapa istilah, yaitu ada relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut kolom pada sebuah relasi atau field, dan domain kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Dan tuple adalah baris pada sebuah relasi atau record. Dan derajat atau degree jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan cardinality yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah record. IR diagram atau IRD. IR diagram atau IRD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IR diagram digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol seperti yang telah dipelajari dalam modul sebelumnya. IR diagram dapat ditransformasikan atau dipetakan ke dalam beberapa bentuk seperti tabel, skema relasi, dan diagram relasi antar tabel. Pemetaan IR diagram ke dalam tabel. Pemetaan IRD ke dalam tabel berarti memasukkan entity maupun hubungannya atau kardinalitasnya ke dalam sebuah tabel yang saling berhubungan. Tabel ini sama artinya dengan entitas dari model data pada level konseptual. Komponen IRD atau entity relationship diagram ditransformasikan atau dipetakan dalam bentuk tabel yang merupakan komponen utama pembentukan basis data.
atribut yang terdapat pada masing-masing entitas akan dinyatakan sebagai field atau kolom dan tabel yang sesuai. Berikut langkah-langkahnya. Setiap entitas akan diimplementasikan dalam bentuk sebuah tabel. Nah, ini adalah salah satu contoh pemetaan dari model IRD ke dalam sebuah tabel model relasional. Sini misalnya ada satu entitas pelanggan yang terdiri dari atribut nomor pelanggan, nama, lalu alamat. Kalau ditransformasikan ke dalam sebuah tabel, maka di sini di atasnya adalah judulnya tabel pelanggan. Lalu di sini di dalam kolom-kolomnya ada kolom nomor pelanggan, ada nama, dan ada kolom alamat. Jadi sesuai dengan yang tertera di dalam sebuah model IRD. Terus selanjutnya untuk pemetaan atribut komposit juga sama. Di sini misalkan ada entitas pelanggan, lalu ada atribut nomor pelanggan, ada nama, ada atribut alamat. Nah, kalau alamat ini, karena alamat ini ada di namanya multi value atau di komposisi, maka dia harus disederhanakan atau dipecah menjadi jalan, kota, dan kode pos. Di dalam sebuah tabelnya ini terdiri dari ada kolom nomor pelanggan, ada nama, lalu kolom jalan, kolom kota, dan kolom kode pos. Nah, ini satu contoh pemetaan model IRD ke model tabel relasional. Lalu selanjutnya ini tadi pemetaan atribut komposit. Nah, lalu pemetaan atribut yang bernilai banyak atau juga disebut dengan multi value atribut. Contohnya karyawan. Entitas karyawan terdiri dari atribut nomor karyawan. Nah, ini sebagai primary key-nya. Ada nama, ada alamat. Alamat, karena alamat ini bisa komposit, maka dia dipecah menjadi atribut jalan, menjadi kota, jadi kode pos. Lalu karyawan di sini ada yang namanya atribut skill. Nah, ini namanya multi value. Jadi karena setiap karyawan kemungkinan bisa menguasai beberapa keahlian. Ya. Keahlian. Nah, kalau ditransformasikan ke dalam sebuah tabel di sini, nah ini tabelnya ini tabel karyawan, nomor karyawan, ya, lalu ada nama, ada jalan, lalu ada kota, ada kode pos. Nah, sedangkan untuk skill, nah kita di sini dicari lagi tabelnya, tabel tersendiri menjadi tabel skill karyawan. Atributnya terdiri dari nomor karyawan, ada skill. Mungkin aja skillnya karyawan ini ada bisa komputer, menjahit, dan sebagainya. Nah, ini contoh pemetaan entitas lemah, ya, atau weak entity ke dalam sebuah tabel. Yang di sini ada tabel, contohnya entitas mahasiswa ke tabel orang tua. Kalau ditransformasikan, nah pertama bikin sebuah tabel mahasiswa terdiri dari sesuaikan dengan atribut yang ada di
pemetaan IAD di sini. Ada name, ada nama, ada kolom tanggal lahir, kolom jalan, lalu kota, ya, lalu ada kode pos. Nah, ini yang sesuai dengan atribut yang di alamat. Lalu untuk tabel orang tua terdiri dari ada name, lalu nama ortu, lalu ada pekerjaan, ada umur, ada pendidikan. Nah, yang name, tabel name ini yang orang tua ketergantungan dari tabel mahasiswa. Ini yang relasinya. Name dengan name. Nah, itu salah satu contoh pemetaan entitas lemah atau weak entity, ya, yang ditransformasikan ke dalam sebuah tabel. Sekian ya pertemuan kali ini. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Sampai berjumpa kembali pada topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.